ya itu jadi wajar kalau kemudian keluhan di mata itu jadi meningkat. Tidak lagi menghiraukan rule of 20, tidak lagi menghiraukan terkait visual hygiene atau kesehatan penglihatan. Jadi akhirnya sama juga. Ada pertanyaan emak-emak julid, ya kan sama aja layar TV sama layar handphone, nanti ganggu saya nonton sinetron dong. Nah gitu. Iya. Halo Sobat JPPod, jumpa lagi di ruang podcast Jawa Podcast. Gibah yuk, boleh dong gibah, asal gibahnya itu bersifat edukatif dan informatif. Tentunya tema-tema yang kita hadirkan selalu berbau-bau edukatif ya, karena saya nggak mau nih teman-teman saya, mak-mak ras terkuat di bumi ini dan sebagai sumber informasi itu nggak valid kalau memberikan informasi. Nah, ini berbau dengan kesehatan. Sebenarnya tidak hanya kesehatan ya yang lagi viral, yang lagi bikin heboh, khususnya bagi anak-anak dan remaja yang pada mungkin bisa dikatakan tantrum. Karena apa? Ada batasan bersosial media bagi anak di bawah usia 16 tahun. Tapi ada positifnya nih, bagi kita para emak-emak ada sedikit bersyukur, alhamdulillah ada batasan ya. Padahal itu kan kalau kita terlalu sering menggunakan gadget itu bahaya bagi mata kita. Karena mata adalah jendela dunia. Nah, saya akan mengajak para ibu-ibu yang ada di rumah mungkin sambil masak atau sambil nonton sinetron, dengerin suara kita nggak apa-apa ya. Kita sapa dulu nih, ada dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang ya dok, tapi semangat pagi. Semangat pagi. Iya, karena kita harus semangat. Salam sehat ya dokter. Salam Mungkin sehat. bisa sembari memperkenalkan kepada masyarakat penonton Jawa Podcast nih dok. Iya. Ibu-ibu ini pengen kenalan, nanti boleh kalau mau periksa mata ya di Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Bisa menghubungi mencari dokter siapa? Saya Budi Surahman. Lebih dikenal Pak Dokter Budi ya. Lebih dikenal dokter, nggak ada Budi lain kah dok? di rumah sakit cuma Dokter Budi aja ya. Kebetulan dokter mata satu aja, dokter Satu Budi. aja. Izin dokter, saya tadi dikode-kode sama Pak kameramen. Dokter fokusnya di Ke sini. depan ya. Iya. Dokter, ini kan baru saja Kemenkomdigi mengeluarkan kebijakan terkait dengan batasan bersosial media. Baik. Bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun itu ada batasan. Memang ada batasan, bagi kita emak-emak itu angin segar dok. Salah satu langkah lebih dini untuk mengedukasi para anak-anak tidak terlalu sering menggunakan gadget. Nah ini tapi dok, mirisnya ya dok ya, ada yang ibu-ibu memang sengaja memberikan gadget supaya anaknya diem tanpa tahu dampaknya. Mungkin sedikit bocoran dok, ada nggak sih data dari dokter sendiri bagi kesehatan mata anak itu untuk di era digital ini seperti apa dok? Apakah ya mohon maaf saya katakan kesehatan mulai banyak terganggu di usia dini atau gimana dok? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya di Jawa Post TV ini, gibah tapi edukatif ya. Benar. Alhamdulillah. Jadi dari fenomena sekarang terkait penggunaan gadget di media atau era digital, sebetulnya mungkin boomingnya itu pada saat kita pandemi kemarin ya. Jadi saat pandemi kemarin, bagaimana kita harus dikarantina atau harus stay at home. Nah disitulah mulai ada penggunaan gadget atau media digital yang meningkat. Jadi kita bisa tahu untuk kesehatan mata. Kalau pemerintah kan di sini pembatasan kita mungkin luas. Jadi kenapa apa yang ingin disasar bisa jadi karena kontennya, isinya, pengaruh yang bisa membuat perilaku yang kurang baik mungkin. Tapi dari mata sendiri memang ada pergeseran atau range dari suatu kejadian yang paling umum itu terkait sindroma mata kering.
dry eye disease. Nah, salah satu dari penyebab dry eye disease ini adalah adanya waktu dari screen time yang memanjang atau lebih dari yang ditetapkan. Kita ketahui biasanya yang bekerja atau yang usia-usia produktif itu yang biasa di depan layar monitor, itu sebetulnya sudah ada pakemnya, itu kurang lebih 6 jam sehari semalam di depan layar monitor, screen time tadi. Nah, Sebentar, mohon maaf saya potong. iya. Usia produktif itu kategori berapa sampai ke berapa, ada kriteria? Yang biasanya usia pada saat dia mungkin sudah mulai bekerja. Oke. Dan yang biasa sebelum zaman pandemi itu kan lebih kepada aktivitas dia yang menunjang untuk pekerjaannya, atau tidak sampai ke usia sekolah yang diharuskan Zoom karena pandemi tersebut. Jadi kan kalau saat pandemi semua baik yang sekolah dasar, menengah pertama atau atas kan semua diharuskan untuk di depan layar monitor. Nah, disitulah kemungkinan yang membuat range atau kisaran dari usia tuh jadi lebih luas terkait kejadian sindroma mata kering ini. Jadi kalau untuk mata itu sendiri, pembatasan dari penggunaan media digital ini baiknya adalah berarti screen time itu bisa dibatasi. Jadi tidak lagi kita ketahui yang waktu untuk di depan layar monitor yang bisa berjam-jam, tidak terbatas, karena juga maaf tadi yang disampaikan ada upaya supaya anak itu tenang, tidak ada masalah dalam tanda kutip, jadi di depan layar monitor atau gadgetnya. Itu kan bisa lebih dari 6 jam sehari semalam. Ya memang umumnya adalah kejadian di sindroma mata kering tadi, disertai dengan range-nya yang lebih luas pada usia-usia dini, pelajar atau bahkan yang masih di bawah usia sekolah dasar pun sudah ada gejala mata kering gitu tadi. Ya dok? Ya. Berarti sekolah dasar kategori kelas berapa mungkin dok? Itu secara yang umum pada saat itu kan semua, pada saat dia sehari-harinya itu lebih banyak menghabiskan di depan layar monitor, membaca dekat, dibandingkan dengan anak seusianya yang keluar rumah 4 jam sehari, itu bisa ada aktivitas di luar dari membaca, melihat gadget, itu pergerakan dari bertambahnya mata minus, gangguan penglihatan jauh itu menjadi minim. Yang bekerja atau yang bermain di luar ruangan, yang aktivitas sosial yang bermain seperti itu. Dibanding dengan yang anak-anak yang di depan layar monitor, membaca dekat, yang sehari-hari itu yang dilakukan, maka progresivitas dari kelainan mata minusnya atau rabun jauhnya malah progresivitasnya meningkat. Itu juga yang kedua yang terkait dengan kondisi era digital yang kurang baik tadi. Oke. Bukan berarti, kata Dokter Budi ini bukan berarti pro atau mendukung, tidak mendukung digitalisasi dan baik anak yang gemar membaca, bukan ya dok. Bukan. Tapi alangkah baiknya tetap juga ada aktivitas di luar untuk merefleksi mata ya, gitu. Betul. Ya dok ya. Iya. Oke, ini emak-emak kadang nggak tahu dok, dry eye itu apa, mata kering ya kan, mata kering, matanya garing. Efeknya apa dok kalau punya mata kering? Kalau kejadiannya sudah itu satu gangguan, itu dari mulai yang ringan, keluhan yang dirasakan seperti ingin merem, rasa mengganjal, sepet, seperti itu. Kadang juga malah keluar banyak air mata, ngerocoh itu juga termasuk kondisi mata kering yang mulai dirasakan tidak nyaman, mata merah juga. Sewaktu-waktu penglihatan jadi kabur, jadi kurang jelas, kurang fokus, seperti itu. Nanti kalau sudah mulai derajat yang lebih berat sampai yang berat, itu sudah mengganggu struktur di permukaan mata. Jadi malah bisa jadi suatu kondisi yang kabur sekali, berubah struktur permukaan mata yang bisa menimbulkan bekas misalnya. Oke, dokter, ini kadang emak-emak ada yang bilang nih dok, emak-emak oldies kayak saya, saya bukan kategori oldies, masih kategori milenial. Ada yang bilang bahwa mata minus itu keturunan, mata rabun itu keturunan, benar nggak sih dok? Sekarang kalau melihat dari apa istilahnya DNA ya maksudnya ya, keturunan ya. Jadi organ tubuh yang diturunkan dari orang tuanya, termasuk dari struktur mata atau anatomi bola mata. Jadi mata minus itu gampangannya itu sumbu bola matanya itu lebih lonjong.
dibanding sumbu bola mata normal. Yang otomatis dia mendapat struktur ini atau keturunan ini dari orang tuanya. Jadi memang ada betulnya bahwa struktur bola mata yang lebih lonjong tadi, sumbu bola matanya diturunkan dari orang tua. Tapi bagaimana kesehariannya setelah kemudian mulai melihat, mulai mengenal gadget, atau mulai mengenal bacaan dekat, atau malah bersosialisasi. Nah, disitulah lingkungan yang nanti berpengaruh. Jadi bukan semata-mata karena ada keturunannya, tapi juga karena habit atau pada saat dia tumbuh kembang tadi. Oke, ini dok ya, kalau saya lihat tok dok ya kan, biasa modalnya emak-emak itu kan melihat saja itu sudah jadi bahan gosipan, bahan. Nah karena ada pakarnya nih, saya bilang ya, pakarnya. Dokter, ini kan para ibu-ibu milenial Gen Z, ini kan berbeda dengan mungkin kategori ibu-ibu yang lebih oldies ya dok ya. Mereka itu lebih banyak interaksi dengan anak, tapi dengan era digitalisasi ini memang tidak bisa dipungkiri. Kadang ada orang yang mohon maaf ya, alibinya itu biar anak tidak ketinggalan dengan hal-hal yang viral di gadget itu. Kategori udah usia baby dokter, belum setahun, kadang masih sudah setahun udah disodorin lihat YouTube. Iya dokter. Padahal mereka tidak tahu dampaknya. Sebenarnya di usia seperti itu apakah justru rawan untuk memicu kesehatan mata ini? Ya mohon maaf, memicu mungkin kategori tadinya normal bisa membuat minus, atau seperti kesehatan matanya yang menurun, atau gimana dok? Betul. Jadi kita juga sebetulnya kembali lagi ke bagaimana seorang yang sudah dilahirkan mulai ada namanya rangsang penglihatan. Jadi proses penglihatan itu kan bertahap. Dari mulai bayi ini melihat menatap orang tuanya. Jadi istilahnya dia memfiksasi wajah orang tuanya. Kemudian lambat laun dalam perkembangannya usia bawah 5 tahun seperti itu, dia sudah mulai respon terhadap lingkungannya. Bahkan pada usia-usia bayi pun sejak dini ini sudah diperiksa juga sebetulnya ada tidaknya gangguan penglihatan. Nah, kalau kita kemudian melihat bahwa gadget, layar monitor atau HP ini kan yang kita khawatirkan adalah pancaran dari sinarnya, UV seperti itu, pancaran dari sinar monitor tadi. Yang bila berlangsung lama, tidak ada jeda, maka disitulah kemudian menjadikan faktor resiko. Lama di sini misalnya tidak ada waktu istirahat, terus-menerus di depan layar monitor. Padahal kita punya namanya rule of 20. Jadi bagaimana kita ada rule of 20. Bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya apa dokter? Jadi ini adalah suatu istilah kita untuk merangkum bagaimana kita untuk menyiasati pada saat kita melihat dekat itu masih kondisinya normal, maksudnya tidak mengganggu nanti di kemudian hari menjadi gangguan mata kering tadi. Jadi 20, jadi aturan 20. Oh iya, 20. Iya betul, gitu. 20. Mohon maaf dokter, karena yang nonton juga nanti belum tentu juga paham. Jadi harus ada translate-nya dokter. Terima kasih, gitu. Betul. Oke, dilanjut dokter. Ya, jadi kita kan mengetahui kondisi tersebut, sedangkan kan kalau bayi, kemudian anak-anak itu kan apa yang disodorkan, apalagi yang tidak dilarang, terus-terusan tidak bisa mengontrol sendiri. Padahal kita punya rule of 20 tadi, aturan 20. Setiap kita melihat dekat selama 20 menit, layar monitor atau gadget apalagi, maka kita perlu istirahat sejenak. Stop dulu, memandang jauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jadi upaya untuk istirahatnya penglihatan kita, mata kita itu diberi jeda waktu tiap 20 menit tadi untuk sekedar lihat jauh, atau kalau di tempat pekerjaan ke kamar mandi, ambil snack, minum seperti itu. Jadi tidak melulu di depan layar monitor berjam-jam. Walaupun tadi dalam sehari semalam kesehatan penglihatan, visual hygiene itu kita harapkan kalau dihitung total itu 6 jam. Paling tidak
ada batas maksimalnya. Kalau di total 6 jam untuk melihat dekat, membaca layar monitor, gadget, HP, seperti itu. Apa kabar kita ya, hampir 20 jam. Oke, Yeah. dokter, ini nampaknya kan tidak hanya mau melulu ke anak-anak, tapi memang tidak dipungkiri kan dok, sekarang kan banyak orang tua yang justru lebih memilih menyodorkan anak walaupun usianya masih baby, udah bisa tengkurap aja udah dikasih hiburan kayak gini kan dok. Betul. Harusnya ada nggak sih dok batas, maksud saya kriteria layaknya usia berapa sih sebenarnya yang lebih baik dikenalkan kayak gitu dok? Yeah. Dipaparkan secara langsung kan kasihan masih bayi dok. Betul. Ini juga sebetulnya melanjutkan tadi yang terkait respon penglihatan sebetulnya. Jadi kita juga sebetulnya butuh juga untuk mendeteksi dini terkait penglihatannya putra-putri kita atau ibu-ibu yang ada di rumah. Kok usia 1-2 bulan kok kayaknya kalau lihat orang tuanya kok seperti nggak ada respon. Nah kemudian kita rangsang dengan warna. Jadi warna itu yang pertama kali bisa dievaluasi oleh seorang anak bayi. Ibu-ibu muda ini dicatat ya, jangan gadgetan aja, tapi gadgetan harus edukatif. Rangsangan warna. Warna, di situ udah mulai kita melihat bahwa dia tuh lebih kepada warna-warna yang kontras terang tadi, warna merah contohnya. Dia mulai fiksasi ada warna. Kemudian mulai lihat wajah orang tuanya. Nanti berlanjut, nah pada saat usia sudah 1-2 tahun, gadget di sini berarti upaya untuk memperlihatkan suatu video atau gambar. Kalau itu memang muatannya edukatif, disertai dengan pendengaran atau musik yang baik atau apapun yang harapannya merangsang juga indera yang lain, maka di situ yang kita mulai ada insight untuk ibu-ibu bahwa tidak melulu bahwa melihat HP gadget itu jadi diperbolehkan jangka panjang terus-terusan. Jadi kita juga harus mewaspadai terkait tadi bahwa ada waktu untuk mata tuh istirahat, melihat jauh tak terhingga tadi. Ada waktu untuk total sehari semalam tuh berapa jam. Jadi saya kira bukan hal yang tidak baik juga ya kalau ingin memperlihatkan suatu edukasi atau ingin mentransfer apa yang ingin diketahui oleh anak putranya seperti itu. Cuma kita waspada terhadap kalau orang tua kan sudah tahu kontennya, memilihkan apa yang mau disampaikan. Tapi kita juga ingat bahwa layar monitor ini pancaran radiasinya itu ada dampak nantinya. Nah, di situ yang kita waspada, kita sendiri yang sebagai orang tua untuk kontrol terhadap penggunaan gadget tadi. Oh iya, karena kalau ibunya cerdas, insya Allah anak-anaknya hebat semua. Lagi pula loh ya dok ya, kan itu juga kalau ingin memberikan edukasi kan tidak harus di handphone, bisa juga di TV. Ya kan, tapi pasti akan ada pertanyaan emak-emak julid. Ya kan sama aja layar TV sama layar handphone, nanti ganggu saya nonton sinetron dong. Nah gitu. Dok, ada perbedaan nggak sih dok ketika anak itu mata melihat layar televisi dengan gadget? Iya. Kan sama-sama memancarkan cahaya nih dok. Betul. Edukasi nih dok ya. Iya. Jadi itu yang nanti jaraknya kurang lebih. Jadi kalau kita melihat dekat misalnya membaca buku, melihat layar monitor, baiknya itu kan sekitar 34 cm sepanjang lengan kita, 34 cm baca dekat. Di layar monitor yang standar seperti layar tablet seperti itu ya, atau HP seperti itu. Atau buku cerita itu sambil duduk di tempat yang terang, tidak sambil rebahan. Aduh, anak sekarang udah gini dok. Sambil rebahan di tempat gelap kan, pancaran sinar itu aja yang terlihat. Jadi, nah di situ kita ketahui bahwa kalau sehari-hari kita sudah membiasakan untuk juga diselingi ada lihat nonton TV, seberapa sih kira-kira lebar dari pesawat televisi kita tadi? Berapa inch lah istilahnya. Semakin dia istilahnya besar, maka agak baik itu ya akan semakin jauh jaraknya. Ya kurang lebih kan 3-4 meter seperti itu dengan layar televisi yang kurang lebih 29 inch atau lebih kurang lebih. Jadi itulah perbedaannya lebih ke semakin kita lebih jauh dengan layar monitor, TV terutama ya akan lebih baik seperti itu. Jadi faktor resikonya jadi lebih menurun. Dokter, selain membuat mata kering, kalau tidak salah yang lagi viral-viral itu kan juga banyak edukasi itu juga mengganggu ke syaraf otak dan juga fokus anak.
Benar nggak sih dok? Itu apa kaitannya kalau kata mak-mak, apa kaitannya mata dengan otak dan fokus? Ya jelas kalau terkait asupan ya dari media digital atau yang mau melalui mata kita itu kan sumber dari saraf penglihatan kita tuh kan ada di saraf pusat kita di otak di situ ya. Bahkan 90% itu rangsang penglihatan itu semua yang mengelola tuh saraf itu dari mulai di belakang bola mata sampai saraf pusat tadi. Ya sesuatu yang terus diulang-ulang, sesuatu yang terus mendapatkan asupan yang lebih banyak, lebih sering, maka akhirnya itu yang jadi fokus perhatiannya. Jadi ya kita memang orang tua yang kembali lagi yang harus mengingat sebetulnya kebutuhannya di mana, kemudian memang yang diinginkan adalah transfer of knowledge-nya yang mana dari keluarga, dari sekolah gitu. Kalau sudah maksudnya adalah mengalihkan perhatian supaya orang tuanya tidak diganggu, supaya tidak rewel anaknya. Nah itu yang nanti bahkan putra-putri kita juga sudah bisa browsing kemana-mana kan. Kontennya itu kan jadi akhirnya maaf itu yang mungkin jadi kenapa juga alasannya dibatasi tadi. Iya. Karena memang sekarang kita tidak bisa mengelak ya bahwa anak-anak sekarang itu harus di eranya era digital, eranya era AI, jadi harus mengikuti. Tapi apakah harus abai dengan kesehatan mata? Jadi nih para ibu-ibu ya, para emak-emak nih ya, kalau ada anak kalian semua tidak ngomong ha he, ayo coba dulu waktu kecil udah dikenalin gadget sejak usia berapa, kan bener kan dok, pengaruh kan ya, karena fokusnya sudah di gadget, udah gini makanya VOC penting. Dokter, kembali lagi ke tadi saya bilang bahwa ini sudah era digital, eranya AI, dan kita mau tidak mau dituntut untuk harus ya kalau katanya dokter tadi ada harusnya maksimalnya sih 6 jam. Tapi karena tuntutan dok, tuntutan bisa lebih dari itu. Tapi kita juga tidak boleh pasrah. Ada nggak sih dok tips atau trik untuk tetap memberikan edukasi, kita tetap bisa menghadapi era digitalisasi ini, tetap bekerja, kreativitas itu di depan layar, tapi tidak abai dengan kesehatan mata? Pilihan ya sebetulnya, karena kita sendiri kan pengalaman klinis pasien-pasien yang datang. Jadi kita tidak bisa juga memungkiri pekerjaannya, kebutuhan untuk tugasnya. Sekarang kan lebih mudah semua istilahnya di depan mata, tinggal ketik, keluar semua yang kita inginkan. Jadi pilihan kita adalah menjaga kesehatan mata, menghindari gejala-gejala yang beresiko pada bola mata kita. Jadi kembali lagi bahwa 1, 2 kesehatan mata terkait rule of 20 tadi, kemudian screen time, visual hygiene, kesehatan penglihatan itu yang jadi modal utama sebetulnya. Kita mau berupaya bekerja siang malam kemudian tidak menghiraukan kesehatan terkait rule of 20 misalnya seperti itu atau screen time, maka nanti dalam waktu berapa lama pun akan menerima keluhan yang didapatkan seperti itu. Dan ya itu jadi wajar kalau kemudian keluhan di mata itu jadi meningkat. Jadi keluhan-keluhan yang terkait dry eye atau computer vision syndrome itu juga bahasa Indonesianya dokter. Ya, kumpulan gejala oleh karena terbiasa melihat layar monitor. Gitu dicatat ya. Nanti coba slow. Gitu dokter. Nah, itu yang dijadikan satu istilah terkait banyaknya keluhan yang dihadapi oleh para pekerja yang sehari-hari depan layar monitor. Tapi kembali lagi itu ya gejala dari mata kering sebetulnya. Cuma fokusnya adalah melihat layar monitor komputer. Kalau menggunakan kacamata anti radiasi itu apakah menghambat atau hanya sekedar cuma pelapis aja ya? Kan sekarang lagi happening kayak kalau saya lihat jalan-jalan ke mall atau kemana pun itu banyak ibu-ibu yang tetap memberikan gadget ke anak tapi mereka hunting kacamata anti radiasi. Mungkin kebanyakan ibu-ibu ini atau masyarakat mengira
menggunakan kacamata anti radiasi itu menghambat mata minus atau hanya sekedar mata kering. Benarkah, Dok? Oke. Sejatinya ya sebetulnya. Dicatat ya, Ya. didengerin baik-baik nih. Kalau kita menggunakan kacamata tersebut anti radiasi, anti UV, maka dampak negatif yang dikeluarkan oleh radiasi itu bisa diminimalisir, direduksi. Kita sendiri pun kalau bekerja di dunia kesehatan mata, kita juga ada moda laser, sinar laser. Itu pun kita menggunakan kacamata yang spesifik terhadap radiasi dari sinar laser. Tapi kembali lagi, kalau kita melebihi jam normalnya screen time, kalau kita tidak mematuhi rule of 20, maka sama saja artinya itu tetap beresiko. Gitu. Jadi bukan berarti sudah menggunakan kacamata anti radiasi, anti UV, kemudian tidak lagi menghiraukan rule of 20, tidak lagi menghiraukan terkait visual hygiene atau kesehatan penglihatan. Jadi akhirnya sama juga. Sama juga, bukan jadi solusi. Solusinya adalah datang ke RSMM buat kontrol. Bayar nggak, Dok? Kalau hanya sekedar kontrol, bayar nggak, Mbak Is? Ya, kalau cuma kontrol aja mungkin bisa ya, Mbak ya, bisa. Datang ke loket apa kan? Kalau ya benar, ke loket apa kan ada BPJS kan, Dok? Kalau BPJS otomatis kan tidak bayar. Nah itu karena apa? Mata itu bagian dari organ yang paling vital ya, Dok. Bisa dikatakan ya kalau bagian organ dalam ya, Dok ya. Karena ya tadi saya bilang itu tadi mata adalah jendela dunia. Nah, bukan berarti ya yang disampaikan Dokter Budi tadi di era digital tidak pro untuk menggunakan gadget, tapi kita harus dong sayang anak nih, ya kan? Karena ibu cerdas, muncullah anak-anak hebat. Tapi jangan sampai merusak jendela mata dunia anak-anak kita. Kasihan kalau sudah usia masih SD udah berkacamata ya, Dok. Kasihan. Dok, terakhir pesan dan kesan dan tips buat ibu-ibu di rumah agar lebih aware. Bahasa Indonesia ini aware itu apa? Lebih sayang pada anak, lebih tahu kesehatan mata. Jangan hanya sekedar iming-iming gadget, mungkin bisa diulang lagi, Dok, tips and trick selain periksa. Jadi mungkin saya juga sebagai orang tua ya, jadi tidak memungkiri putra-putri kita juga. Bapak-bapak. Jadi insight juga untuk diri sendiri sebetulnya. Jadi yang pertama mungkin apa istilahnya? Milenial, Gen Z. Iya. Tentu nanti juga akan berkeluarga, mempunyai putra atau putri. Jadi yang pertama adalah kita aware terhadap rangsang penglihatan dari putra-putri kita. Jadi pada saat usia sudah mulai masuk 1-2 bulan, putra-putri kita tuh sudah mulai ada respon tatapan ke wajah kita. Dari situ kita melihat perkembangan penglihatannya putra-putri kita. Kalau sudah mulai ada rasa tidak nyaman dengan keanehan, kok nggak lihat kita, nggak menatap kita, nah di situ harus sudah punya insight bahwa ada sesuatukah dengan penglihatan putra-putri kita. Nah di situ mulai pemeriksaan. Jangan sungkan untuk bahwa dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga terkait tumbuh kembangnya tadi, karena kita melihat struktur mata kita, putra-putri kita juga mungkin ada keanehan. Jadi kita melihat, maaf, seperti kok di tengah dari hitam mata dari putra-putri kita itu ada putih misalnya, terlihat seperti ada bintik putih. Nah di situ juga kita waspada, tidak menutup kemungkinan ya, qadarullah ya, kita juga tidak berharap, tidak berdoa, nauzubillah lah. Bisa jadi itu sudah mulai ada gejala katarak pada saat anak. Ada, Dok. Ada pada saat putra-putri kita yang maaf misalnya dilahirkan dengan sudah mengandung suatu kelainan, itu bisa jadi sudah mengandung ada lensa keruh atau katarak. Seperti itu. Dok, itu nanti boleh ya diagendakan di episode selanjutnya ya, Mbak Is ya. Katarak di usia dini kan kayaknya belum ada tuh ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi itu waspada, kita jangan untuk terus menutup diri, kemudian maaf seperti malah malu untuk memeriksakan, tidak. Karena disitulah deteksi dini dengan pengenalan di awal, penata laksanaan lebih cepat, maka
keberhasilan dari misalnya target penglihatan lebih baik kalau katarak. Bahkan maaf, ada satu kondisi yang mulai anak-anak tuh sudah ada putih di tengah itu seperti ada gejala seperti melihat mata kucing itu berpendar sinar di tengah penglihatan mata putra-putri kita. Nah, di situ malah kita khawatir ada satu tumor. Nah, seperti itu. Disitulah awal mula kita sebetulnya banyak yang bisa kita lihat dari putra-putri kita, kewaspadaan. Yang kedua, terkait bagaimana mensiasati di era pembatasan digital untuk anak-anak kita ini. Faedahnya buat kita adalah menjadi interaksi lebih banyak ya. Males dok, dok. Jadi justru dengan kita mendampingi, kita yang membawa HP atau gadgetnya, edukasi apa yang mau kita sampaikan dan kita bisa mengatur waktunya. Jadi kita bisa mengetahui menerapkan screen time tadi, menerapkan rule of 20, bagaimana kesehatan penglihatan kita yang mengontrol. Dan dengan kita menghindari faktor resiko itu, kita juga bisa nanti ya membuat putra-putri kita itu terbebas dari tadi progresivitas yang cepat. Kalau ada gangguan penglihatan, misalnya mata minus, kita tidak bisa memeriksa langsung, misalnya ada nggak minus ya putra-putri kita, tapi kita melihat pola tingkah laku putra-putri kita. Contohnya, pada saat dia membaca dekat, lebih cenderung misalnya mendekatkan buku atau gadgetnya ke depan penglihatannya lebih dekat, atau dia lebih maju ke depan layar monitor TV, dibandingkan sebetulnya 2-3 meter sudah kelihatan. Nah, itu sudah kelihatan pola-pola ada gangguan penglihatan jauh tadi, mata minus. Nah, dengan pengenalan dini, kalau kita malah membiarkan anak dengan kenyamanannya itu, oh kayaknya putri kita tuh lebih senang membaca, kok kalau keluar ruangan kayaknya kurang nyaman gitu, atau kita khawatir, maka diberikanlah terus bacaan atau monitor atau HP yang terus-terusan yang tanpa kita kendalikan, tidak ada waktu keluar rumah, tidak perlu interaksi. Nah, di situ progresivitas dari bertambahnya mata minus akan lebih meningkat. Jadi jangan lupa untuk kita bawa putra-putri kita itu, kalau kita sudah ada kewaspadaan, untuk kontrol. Rumah sakit mata masyarakat itu terbuka, usia baru lahir bahkan kondisi-kondisi yang terkait struktur kelainan di bola mata itu sudah bisa dideteksi. Kita ada divisi atau bagian kesehatan mata anak, pediatrik oftalmologi, ada alat yang bisa mendeteksi red cam, langsung melihat saraf matanya walaupun bayi baru lahir. Kita sudah bisa memprediksi ada kelainan tidak di saraf mata, sampai tumbuh kembang, sampai penglihatan yang terganggu, itu kita semua punya deteksi dininya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan khawatir terkait hasil atau apapun itu, kan itu sedoyo kita berupaya berdoa tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak periksakan, maka kita menunda keberhasilan dari terapi yang nanti bisa didapatkan. Deteksi dini itu penting. Ya. Dok, kalau dulu ibu saya bilang suruh perbanyak makan wortel, bener nggak sih dok sebenarnya? Baik, itu sebagai sumber vitamin A, salah satu dari senyawa yang dibutuhkan untuk regenerasi sel, kesehatan dari sel seluler. Tapi itu adalah struktur yang diperbaiki terus regenerasi dengan kondisi kekurangan atau kejadian kelainan pada bola mata akibat kekurangan vitamin A itu jelas ada. Yang istilahnya dulu ya zaman kurang asupan makan, kurang asupan sayuran, itu berbagai macam kejadian di permukaan mata. Tapi sekarang memang sudah jarang, sudah ada gencar dengan pemberian vitamin A, bulan vitamin A itu sudah banyak mengeliminir kelainan-kelainan di bola mata. Nah, kalau seringnya mama ini menanyakan, ini aja dok ya, diminumkan jus aja, jus wortel setiap hari, 2 kali sehari misalnya. Bisa nggak dok mata minusnya hilang? Nggak bisa. Jadi itu adalah berbeda konsepnya. Terus lagi tetap kasih gadget, kasih jus wortel dong ya kan? Jadi kalau jus wortel itu tadi untuk kesehatan seluler yang dibutuhkan untuk produk istilahnya regenerasi dari sel-sel itu dengan baik ya, tidak terjadi kondisi yang kesakitan dari struktur sel-sel di bola matanya salah satunya. Tapi yang namanya mata minus itu adalah struktur dari
sumbu bola mata yang dia tuh sudah lonjong. Jadi kalau dia terus bertambah usia, tumbuh kembang makin lonjong lagi bola matanya, otomatis dia butuh kacamata yang lebih besar lagi ukurannya. Dengan minum wortel sehari 2-3 kali itu tidak bisa mengecilkan bola matanya gitu. Jadi Ini itu kalau misalkan genetik ya dok? Iya. Case genetik. Kalau non genetik bisa nggak dok pakai wortel itu dok? Sama, itu pola lingkungannya. Oke. Iya, karena Jadi tidak jadi jaminan. Betul. Jadi kembali lagi yang sederhana tadi, bagaimana menerapkan interaksi anak kita dengan dunia luar. Ada waktu untuk melihat jauh tak terhingga, melihat istilahnya tidak semata-mata hanya melihat dekat saja. Oke, gitu. Ada lagi mungkin dokter pesan yang ingin disampaikan pada ibu-ibu hebat kita, ibu-ibu cerdas kita ya dokter? Saya kira sudah cukup. Sudah tadi. cukup ya, sudah cukup jelas sekali. RSMM-nya aja juga sudah ya. Jadi nih para ibu-ibu, para emak-emak, ras terkuat di bumi ini dan sumber informasi. Yuk kita cerdas bersama. Poinnya adalah apapun upaya kita, baik itu tetap menggunakan kacamata anti radiasi atau memberikan banyak vitamin untuk mata. Vitamin A ya dokter. Vitamin A itu tidak menjadi jaminan mata kering atau mata tidak minus jika pola hidupnya anak tetap menggunakan gadget. Bagi kita yang bekerja di layar itu tidak jadi jaminan ya. Nah, alangkah baiknya sesekali nggak apa-apa ya untuk melakukan pemeriksaan mata agar tidak lebih parah lagi. Begitu ya dokter. Betul, ya. Nah, di era digitalisasi ini bukan berarti salah eranya, bukan dong. Tapi bagaimana cara kita tetap memberikan waktu bagi anak bersosialisasi menggunakan gadget, menggunakan alat-alat digitalisasi, tapi jangan melupakan interaksi bahasa Jawa tradisional zaman biyen. Biarinlah anak-anak main keluar, kalau nggak suka keluar ibunya nih coba nih ketika kita melihat lebih aware ya, anak agak lama main gadget, ayo kita ajak kemana, beli jajan kek, atau kita ajak bercanda, atau kita ajak minum air putih. Hal-hal sesimpel itu kan bisa mengalihkan ya dokter ya. Iya begitu. Semoga obrolan kita di ruang podcast ini bermanfaat. Amin. Agar tidak banyak ya anak-anak yang mengalami kesehatan matanya terganggu. Karena lagi-lagi mata adalah jendela dunia. Saya Nurul Faini dan segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Iya benar.